Teks 1, cara kepemilikan properti. Salah. Cara Persyaratan. cara pengajuan kredit untuk kepemilikan properti. Halo Kopiers, apa kabar? Ketemu lagi bersama gue Albert di sini. Dan pastinya bersama Gua Peter. Bro Pit. Oke, Bro Pit. Ya bro, gimana tuh? Tetap semangat dong pastinya. Yoi, semangat. Oke. Bro, hari ini kita akan ngebahas cara pengajuan kredit untuk kepemilikan properti ke pihak perbankan. Oke. Apa aja sih bro kurang lebih? Kalau Persyaratan-persyaratannya biar mungkin Kopiers di luar sana masih belum terlalu jelas atau masih ada rancu lah ya persyaratannya. Makanya kita mau nge-share nih. Gitu ya. Betul. Gimana bro? Gimana? Untuk dokumen yang harus disiapkan untuk para pengajuan properti untuk pemilikan apartemen atau rumah. Itu dokumen pertamanya yang harus disiapkan adalah KTP, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga. Kalau misalnya sudah menikah, siapin surat nikah. Betul. Kalau belum nikah, jangan bilang udah nikah. Oh iya. Susah. Nggak dibuat-buat ya. NPWP sama akte kelahiran. Oke. Itu NPWP untuk sama akte kelahiran. yang disiapkan itu udah pasti tuh semua bank udah pasti minta itu. Standar lah ya. Standar lah bicara. Nah, kalau udah punya, udah disiapkan data-data itu ya. Data-data itu disiapkan. Itu yang pertama masih ada. Itu yang pertama. Oke. Kita bahas yang pertama dulu nih. Nah, prosesnya setelah itu. Pengajuan ke developer gimana bro? Kalau developer sendiri, kalau developer kan berarti kan ada term payment-nya ya. Term payment-nya misalnya gini, kita mau KPR atau KPA, DP-nya dicicil misalnya. DP dicicil, selama 2 kali, 6 bulan atau setahun. Itu kebijakan dari developer lah ya. Besarannya juga sama. Besarannya ada yang 5%, ada yang 10%. Nah itu kita bahas nanti untuk KPR pertama untuk misalnya kalau lu mau beli rumah tuh ini rumah pertama. Nah itu ada perbedaan tuh sama rumah kedua, rumah ketiga. Oh, ada perbedaannya jadinya. Ada. Berarti itu nanti kita bahas lah ya belakangan. Ini kan syaratnya dulu. Iya, persyaratannya dulu. Nah, persyaratan tadi gue bilang itu lu harus ada pertama dari developer itu membuktikan kalau lu sudah melakukan pelunasan di DP-nya tuh. Pelunasan di DP-nya. Kopiers, tadi Bro Pit bilang untuk ke developer itu ada apa tadi bro, untuk pelunasan ya? Iya, untuk pelunasan DP. Pembayaran down payment gitu loh, atau DP ya. Nah, besarannya tergantung dari developer. Ya, besaran tergantung dari developer yang kalian sudah mengikat kontrak ya pastinya ya, kontrak dengan developer ya, gitu. Baru persyaratan itu diberikan. Betul. Oke. Itu yang pertama. Nah, sekarang lanjut persyaratan kedua untuk ke banknya. Ya, untuk ke banknya misalnya statusnya dia karyawan misalnya. Misalkan karyawan nih. Kalau karyawan dia perlu tuh slip gaji 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir slip gaji. Terus surat keterangan kalau dia bekerja di perusahaan itu. Terus rekening tabungan 3 bulan terakhir. Terus sama SPT PPh 21 jika diperlukan. Jika diperlukan. Berarti kalau jika diperlukan itu bicaranya bisa iya, optional, bisa enggak opsional ya. Bisa dilampirkan atau bisa tidak ya. Ada juga SK pengangkatan nih kalau ada dari instansi terkait, khususnya PNS. Kalau orang PNS itu biasanya diperlukan tuh. Kalau misalnya dia kerja di satu instansi pemerintahan, dia perlu SK gitu untuk. Perlu SK itu ya. Bener. Oke. Nah, ini berarti kalau misalnya karyawan, bentuknya karyawan ingin mengajukan kredit ke bank. Tapi prosesnya tetap di backup dari developer dong. Berarti data-data ini diberikan ke developer? Enggak. Atau gimana? Ke bank langsung? Nah, makanya tadi gue bilang dulu, persyaratan untuk developernya apa, persyaratan untuk banknya apa. Gitu. Nah, persyaratan developer tadi tuh gue bilang DP-nya harus lunas. Bayarnya DP-nya udah lunas dulu, baru setelah itu persyaratan ke banknya, dia perlu juga bukti pelunasan kalau gue udah bayar DP. Nah, gue sering dengar gitu, kalau ketika kita mau ngajukan kredit nih ya, itu ada BI checking dulu pertama. Itu gimana sih bro? Oh iya, itu di awal justru. Itu di awal, berarti sebelum melakukan pengumpulan data dokumen seperti yang tadi gue sebutkan. Untuk yang kedua? Iya. Berarti yang pertama tetap? Sebelumnya ada baiknya dilakukan sebelum melakukan transaksi. Oke, ini kita share ya. Oke, boleh. Pada saat Kopiers mau melakukan pembelian properti, apapun propertinya itu,
apalagi menggunakan pendanaan dari bank, jangan langsung melakukan transaksi. Takutnya kenapa gue bilang jangan langsung? Takutnya begitu kalian udah bayar DP, bayar booking fee, itu kan sifatnya mengikat tuh. Tapi kan lu nggak tahu nih misalnya di bank itu nama lu kurang bagus apa enggak, gitu. Bagus apa enggak? Gua nggak ada masalah kok. Tiba-tiba lu lupa tuh pernah kolek berapa tuh? Pernah kolek 1 atau 2 gitu kan? Ada lebih konyol lagi udah kolek 5, pede banget tuh ngajuin. Ya kan? Padahal udah blacklist ya. Ada juga gua pernah ketemuin kasus gitu. Salah satu customernya gua gitu, sales gua. Dia ngerasa kalau dia udah selesaikan itu, udah diselesaikan. Terus tiba-tiba pas dia BI checking lagi, ternyata masih kolek 3. Ya kan? Itu kalau kolek 3, kolek 1 atau 2 mungkin masih bisa diproses lah ya, tergantung banknya kita negosiasinya gimana. Tapi kalau udah kolek 5 makanya udah pasti di reject gitu. Dia merasa kalau dia tuh nggak ada masalah di bank, makanya harus jujur sih kalau menurut gua sama konsultan propertinya sendiri itu harus jujur. Bilang kalau ada masalah, kalau enggak. Dan yang gue bilang tadi, jangan lakukan transaksi sebelum pastikan di kita ini di banknya itu bankable lah. Berarti gue boleh make sure bahwa kondisinya kalau kita mau mengajukan itu, berarti kita pertama yang harus lakukan BI checking dulu, minta BI checking dulu sebelum melakukan transaksi apapun. Bayar booking kah atau ya kalau lu mau reserve boleh dong. Kalau reserve ikat dong. Reserve supaya enggak, maksud gue gini, supaya ibaratnya properti itu mau melakukan BI checking dong. Kalau enggak ngapain juga lu mau? Ya boleh. Kalau reserve dong. Kasihan dong developernya. Ya, karena gini statusnya reserve itu nggak mengikat, tapi kalau udah booking fee itu mengikat. Lu cancel lu dipotong, diangusin. Kobias, berarti gini, jadi untuk kalian yang mau mengajukan kredit, ya peminjaman bentuknya ke bank, ya untuk pembelian properti, kalian harus pertama pastinya reserve dulu ke developer. Setelah itu baru minta BI checking, ya betul bro? Nah, cuman baru, KTP doang kok. Cuman KTP doang. Cuman kasih KTP doang tuh. Nah, jadi setelah itu prosesnya baru bisa dilanjutkan yang tadi. Prosesnya tadi. Ya, kalau aman, lanjut ke persyaratan kedua. Ya, persyaratan berikutnya adalah pembayaran DP misalnya. Pembayaran DP. Booking fee dulu, sorry. Booking fee dulu. Ya. Booking fee dulu dilakukan. Kalau aman, ya kan. Baru masuk ke pembayaran DP. Ya, itu bisa paralel dengan pengumpulan data dokumen yang tadi kita lakukan. KTP, KK, surat nikah, MPWP dan lain-lain. Ya. Berarti gini, Kobias. Kalian juga mesti agak sedikit kritis ketika itu kalian diikat untuk booking fee, ya, atau langsung DP, itu jangan dulu supaya aman kalian. Karena kondisinya gini, ketika kalian sudah melakukan DP, itu akan terjadi pemotongan. Pengikatan booking fee dulu. Booking fee dulu. Booking fee itu kan sifatnya mengikat developer, mengikat konsumen. Iya. Nah, jadi ketika itu ada klausul di situ. Ada klausul di mana itu akan dipotong. Ada terjadi pembatalan. Pada saat terjadi pembatalan sepihak apapun alasannya, pihak developer akan menghanguskan khususnya untuk booking fee. Kalau DP ada perhitungannya. Ada perhitungannya ya, berapa persen yang mau dimakan sama dia. Misalnya kayak PPN hangus, PPH juga gitu kan. Karena kan itu langsung dipotong dari harga. Jadi developer sudah melaporkan transaksi itu ke pemerintah. Artinya uang kalian itu PPN-nya dihanguskan. PPN itu 10% lumayan. Lumayan lah dari nominal DP kan? Betul. Total DP kan? Jadi gitu Kobias. Jadi proses itu mesti dilakukan dulu supaya kalian semua aman. Kondisinya ketika kalian mau mengajukan kredit. Kita beranjak ke itu tadi karyawan. Iya, karyawan. Sekarang kita beranjak ke selanjutnya. Kalau misalnya statusnya dia pengusaha. Pengusaha gitu. Gimana? Nah, ini pengusaha beda lagi. Kalau pengusaha syarat-syarat itu beda juga ya. Tadi kan karyawan, statusnya dia kan adalah karyawan. Beda sama pengusaha nih. Kalau pengusaha itu harus mempunyai rekening tabungan giro 6 bulan terakhir. Beda. Harus, Bro. Giro. Dia tulisnya di sini harus tabungan rekening 6 bulan terakhir giro. Betul. Terus fotokopi laporan keuangan nih. Laporan keuangannya dia, reka penjualan 6 bulan terakhir, pokoknya kalau lu dagang atau lu bisnis apapun itu dilampirkan. Jadi pengen tahu tuh lu punya cash flow ya. Kan ini kan pengusaha. Terus NPWP dari si PT-nya dia itu sendiri. Berarti bukan perorangan jatuhnya, bukan PT jatuhnya. Ini bukan perorangan. Tadi kan perorangan, sekarang PT jadinya.
Nah, sekarang bukan perorangan sih, maksud gua akte ini kan pengusaha, statusnya dia sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha. Jadi yang mau di apa namanya, mau di review itu usahanya dia, sekuat apa usahanya dia gitu. Karena kan dia sebagai pengusaha gitu. Iya. Dan selanjutnya itu syaratnya adalah SIUP, TDP, SK domisili perusahaan. Gitu. Dan yang terakhir surat izin tempat usaha sih. Surat izin tempat usaha ya. Jika ada. Kalau ada, tapi ada beberapa yang nggak perlu itu gitu. Nggak terlalu. Jadi nggak terlalu detail ya. Nggak terlalu maksudnya kayak penting banget gitu. Tapi tadi yang atas itu wajib ya? Itu wajib. Hukumnya kayak BWPPT atau CV itu wajib. Ya, jatuhnya. Nah, betul sekali kalau itu memang wajib. Jadi kalau misalnya kita sendiri mau mengajukan secara personal menggunakan nama sendiri ya kan untuk kita sebagai karyawan sama kita sebagai statusnya adalah pengusaha itu syaratnya berbeda gitu. Syaratnya berbeda. Iya. Oke. Nah, terus selanjutnya gimana, Bro? Yang selanjutnya itu sebenarnya balik ke dokumen developer. Dokumen developer. Atau kan ada dua nih, misalnya kita mau beli barang primary atau barang secondary. Tapi kalau untuk barang yang primary kan sisanya adalah dilakukan maksudnya dipenuhi sama developer yang bekerja sama dengan bank tersebut. Syarat-syaratnya. Berarti kan yang diagunkan itu pada saat kita beli ke developer adalah jaminan diagunkan, yang dijaminkan adalah unitnya, rumahnya dia atau apartemennya yang dia beli primary. Tapi kalau ini secondary market berarti kita harus perlu sertifikat atau apapun itu yang kita mau beli. Gini. Kopiers, kita kasih tahu dulu secondary apa, Bro? Terus primary apa, Bro? Kita kasih tahu dulu penjelasannya secara singkat aja ke Kopiers biar mungkin bisa ada di luar sana yang kurang tahu gitu misalkan. Kalau untuk properti yang sifatnya yang kita sebut namanya dengan primary adalah itu tangan pertama dari produsen alias si developer. Tangan pertama. Tangan pertama ya. Tangan pertama. Jadi ya. Yang pembeli pertamanya adalah kita sendiri. Nah, kalau yang secondary itu definisinya adalah itu tangan ketua atau ketiga atau seterusnya. Berarti jadi, setelah orang pertama beli itu disebutnya secondary. Iya, walaupun belum pernah ditempati ya. Misalnya ini masih brand new tapi udah dibeli oleh lu misalnya. Lu jual ke gua. Itu tetap walaupun masih bagus barangnya itu disebut dengan secondary market. Secondary market. Iya. Oke. Gitu. Nah, kalau secondary market kayak gitu, ini skill saja sih. Gue pengen tahu ya. Kalau secondary market itu biasanya developer menangani sendiri apa orang lain? Secondary market udah nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya jadi. Tergantung kalau gini. Kalau sifatnya kalau udah pecah sertifikat. Kan ada namanya. Nah, ini soal masalah legalitas nih. Kalau misalnya barangnya itu masih statusnya PPJB. Atau masih statusnya AJB ya. Atau jual beli ya. Berarti kan kalau di PPJB sama AJB itu masih ada nama developer kan? Kalau primary ini ya. Bener nggak? Iya betul. Ya kan? Betul. Akta jual beli, lu jual ya gue yang beli, ya kan? Lu developer, gue yang beli. Tahan pertama. Nah itu masih ada nama developer di situ. Sebelum dipecah jatuhnya. Sebelum jadi sertifikat pribadi, perorangan. Nah itu perbedaannya. Nggak usah terlalu dalam, Bro. Nggak usah terlalu. Ntar melenceng kita bahas yang ini dulu ya. Syarat-syarat dulu nih. Syarat-syaratnya. Iya, syarat-syarat dulu. Nah, konteksnya penting sih sebenarnya. Itu maksudnya dokumentasinya, dokumen yang perlu juga agak berbeda soalnya. Kalau misalnya lu masih primary kan cukup itu tuh masalah dari developer yang siapin. Tapi kalau udah secondary walaupun si customernya yang mau beli ini udah sampai di AJB, tetap itu masih perlu campur tangannya developer yang tadi lo bilang. Jadi ini ada kaitannya. Itu nanti kita akan ada bahas. Kalau nggak salah nanti kita akan buat konten dari legalitas. Betul? Iya. Nanti kita akan bahas di konten legalitas. Itu akan ada pembahasannya lebih jelas lagi. Ya, kita balik dulu ke sini. Syarat-syaratnya nih. Apalagi, Bro? Ya, kalau ini ada dokumen agunan rumah yang tadi itu apartemen developer kanan itu surat pesanan aja. Jadi kalau misalnya yang diperlukan sama bank itu cuma surat pesanan karena masih primary. Benar ya, yang tadi kaitannya ya. Iya, betul. Tapi kalau udah secondary, nah ataupun
udah rumah yang dijual dari tangan pertama itu, rumah second itu. Nah, ini syaratnya agak berbeda. Oke, ini kita kasih tahu syaratnya juga untuk secondary ya. Betul. Oke, silakan. Yang sertifikat untuk agunan rumah second itu atau apartemen lah, properti itu sertifikat fotokopi sama IMB-nya. Sertifikat fotokopi dan IMB. Ini ya, makanya ini kan udah ada sertifikat ya. Jadi udah pecah tuh berarti. Udah pecah. Kalau yang pertama kan tadi agunan rumahnya kalau misalnya belum pecah ya berarti cuman surat pesanannya aja. Ya, masih sama atas nama dua developer sama pembeli pertama. Nah, yang kedua adalah PBB tahunan terakhir. PBB tahunan terakhir. Ya. Terus yang ketiga itu ada misalnya ada RAB, ada rancangan untuk renovasi konstruksi ataupun itu. Terusnya IMB tambahan kalau ada perubahan, terus blueprintnya, cetak birunya, site plan, sama kwitansi DP uang muka yang pada saat ditransaksi sebelumnya. Karena ini kan secondary. Iya, betul. Bedanya ya gue ulang lagi nih ya. Bedanya dokumen agunan rumah developer atau rekanan itu tinggal cuman surat pesanan aja. Karena belum ada PPJB misalnya, belum ada AJB. Tapi kalau yang udah second biasanya nih ada yang PPJB juga, ada yang AJB juga, ada juga yang sudah pecah sertifikat. Oke. Nah, yang barusan gue sebut itu yang sudah pecah sertifikat. Udah pecah sertifikat ya? Betul. Oke. Terus kalau misalnya itu tadi udah sampai di secondary. Ada lagi gak untuk yang lain? Yang setahu gue sih sebenarnya itu sudah termasuk semuanya ya. Jadi properti itu kan ada rumah, ada apartemen, ada ruko, ada gudang, soho, gudang. Itu semua persyaratannya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti sama lah ya. Kurang lebih sama lah. Mungkin gini, Kopiars, kalau nanti mungkin lebih jelasnya lagi, kalian bisa tanya ke developer yang kalian sama konsultan. Ya, konsultan yang menangani pembelian kalian. Betul. Gitu. Itu kalian bisa lebih jelas gitu kondisinya. Akan dikasih tahu lebih jelas lagi kondisinya. Ya, oke. Nah, bahasan untuk syarat-syarat, apalagi kira-kira ada tambahan nggak? Untuk syarat dokumen yang diperlukan sih sebenarnya itu aja untuk KPR atau KPA gitu, kredit kepemilikan properti lah. Yang primary maupun yang secondary ya kurang lebih persis sama seperti itu. Kalau secondary dan primary, tadi kan bicaranya ada BI checking dong. Betul? Ya, semuanya pakai. Nah, Berarti semuanya pakai. Semuanya pakai. Urutannya dari awal itu semuanya. Mau dari secondary, mau primary, itu harus ya. Harus BI checking. Harus BI checking. Itu yang nggak bisa ditawar. Karena buat safety-nya bank juga dong kondisinya. Iya. Ada sih sebenarnya istilah KPR Express sebenarnya. Tapi itu nggak semua. Nggak semua developer melakukan itu kan? Lakukan itu, enggak. Oke. Karena itu kan sebenarnya ya dari pihak banknya sih sebenarnya yang mengeluarkan program itu. Karena sebenarnya tanggung resikonya itu bank sebenarnya. Lu bankable apa enggak, lu ada resiko untuk gagal bayar apa, untuk lapse. Kan yang ada analisisnya lagi pastinya dong. Makanya kalau dia mau ngeluarin program KPR Express itu dia benar-benar harus pikirin dari produknya nih, produk ininya seperti apa gitu ya. Kedepannya gimana gitu, bisa panjang nggak atau bisa bertahan nggak nih ya gitu. Iya, produknya ini one prestasi apa enggak nantinya. Iya, gitu. misalnya nih salah satu pemikiran bank yang gue tahu ya pada saat dia mengeluarkan KPR Express atau KPR Express itu, misalnya salah satu project developer yang terkemuka, terus lokasinya bagus. Jadi pada saat dia gagal bayar, dia tetap banknya tetap developernya akan misalnya ada perjanjian buyback gitu loh. Dibeli balik lagi. Karena bagus. Gue bisa jual lebih tinggi malah. Harganya lebih mahal pastinya. Lebih mahal pada saat kan misalnya udah cicil 2 tahun seperti itu. Jadi dia jamin dia nggak gagal bayar pun gue masih bisa jual lagi lebih untung. Oke. Gitu. Gitu. Oke. Jadi Kopiars, itu sedikit banyaknya persyaratan yang paling dasar untuk pengajuan kredit kepemilikan properti gitu. Nah, untuk kali ini kita bahas itu aja dulu ya. Tapi tunggu konten-konten kita berikutnya pastinya ya. Oke? Mengenai legalitas ya? Iya, mengenai legalitas tuh. Ya. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe ya, likes, komen di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman. Barangkali belum ada yang tahu atau cuma tahu sedikit-sedikit, bisa di-share. Oke? Sampai di sini dulu. Gua Albert. Gua Peter. See you.